memberikan penjelasan ya, atau paling tidak ketika nanti ada permintaan data dan, eee, ada beberapa sekolah misalnya di Banjarharjo, misalnya Bandung Sari 1, Bandung Sari 2-nya bisa bertanya ke Bandung Sari 3 atau mungkin yang satu sekvinnya seperti itu. Jadi jangan salah bahwa bukan berarti yang tidak diundang di sini nggak ada apa-apa, gitu. Jadi justru kalau Bapak Ibu yang diundang di sini pasti lebih, bisa mengetahui secara detail atau bisa mengetahui secara teknis. Tapi secara keseluruhan hampir semua sekolah itu datanya ada. Hari ini kami undang di sini sesi yang kedua, tadi sesi yang pertama sudah Bapak Ibu, adalah terkait rapat persiapan verifikasi aset yang ditemukan dari Inspektorat Kabupaten Brebes. Jadi Bapak Ibu bahwa, eee, mungkin sekarang Bapak Ibu sedang mengalami proses namanya proses sensus gitu kan. Nah, jadi terutama KIP. Nah, dalam data sensus itu masih muncul beberapa data-data yang notabene mungkin Bapak Ibu sudah melaporkan sebagai aset tidak ditemukan. Kok masih muncul? Ya, karena, eee, mungkin ada beberapa hal, dulu pernah saya sampaikan di kesempatan pertemuan, namanya aset tidak ditemukan itu tidak serta-merta kemudian langsung hilang begitu saja, ya, nggak bisa. Data kalau sudah masuk dalam daftar aset dalam KIP, itu tidak bisa hilang kalau tidak melalui proses penghapusan. Proses penghapusan itu pun tidak serta-merta dihapus datanya, nggak bisa. Karena apa? Sudah terekod semua, sudah terekam. Jadi ada prosedurnya berdasarkan Permendagri. Begitu pula dengan yang tidak ditemukan. Sebenarnya konteksnya di sini sebenarnya aset ini, misalnya ada beberapa buku yang tidak ditemukan atau meja kursi dan segala macamnya, itu hanya pindah kamar saja, yaitu dari aset tetap ke aset lainnya. Nah, artinya hanya pindah kamar. Kenapa? Tidak dalam data diinventarisasi Bapak Ibu, itu masih muncul datanya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika yang tadi, terkait yang tidak ditemukan tidak bisa serta dilakukan penghapusan, kecuali melalui jalur verifikasi, review, dan rekomendasi dari inspektorat. Itu khusus yang tidak ditemukan, ya. Jadi, kalau saya ini, ini adalah Eee, kita sudah mengajukan nih penghapusan terhadap aset yang ditemukan, tapi kemudian ada jawaban dari inspektorat bahwa intinya di sini bahwa aset yang ditemukan di Dinas Pendidikan itu yang tercatat dalam KIP itu, yang di aset lainnya itu sebanyak 30 miliar. Ini data tahun 2020, 31 Desember 2020. Ya, dengan catatan di sini yang aset Balai Pustakanya itu sekitar 16,4. Dan di luar Balai Pustaka termasuk di KIP D maupun KIP E yang buku-buku itu 13,6. Nah, yang Balai Pustaka alhamdulillah Bapak Ibu, ya atas kerjasama Bapak Ibu semuanya mungkin waktu itu ada yang, apa ya, istilahnya melakukan penelusuran ya, dikorek-korek lagi tuh, asetnya, apa, buku-bukunya, jenis-jenis buku yang kita, apa namanya, expose, itu banyak, dikorek lagi ketemu. Tapi justru malah banyak juga yang hilang. Jadi buku Balai Pustaka ini yang sudah ketemu, yang dulu pernah disimpan pun banyak yang hilang. Ya, kasus contoh yang paling menggelitik itu, mohon maaf, untuk etika kita dalam ber-Zoom mungkin apabila ada Bapak Ibu yang mau merokok, silakan dimatikan dulu aja kameranya Bapak. Oke oke, matur nuwun ya Pak. Kalau makan minum nggak apa-apa, saya ini, tapi kalau merokok etikanya kelihatannya nggak cocok gitu loh. Sama aja kayak kita rapat kan, Bapak Ibu kalau makan minum kan nggak masalah gitu, tapi kalau ngerokok, eee, saya rada keras. Oke, saya lanjutkan nggih. Eee,
tadi balai pustaka itu banyak akhirnya misalnya kasus contoh di Bantar Kawung aja cuman berapa ya, Pit? 15 eksemplaran, Pit. 17 Pak, waktu Oh itu iya, Pak. 17. Yang lainnya nggak tahu. Nah, intinya gini, waktu itu balai pustaka kita sudah eksekusi. Artinya yang ada kita lakukan pemusnahan, yang tidak ada kita melakukan penghapus bukuan. Sehingga secara total yang dalam aset lainnya tadi, angka 16,4 itu bisa dihapus bukukan. Nah, sekarang tinggal di luar balai pustaka, buku-buku, dan juga peralatan mesinnya. Mungkin angka 13,6 sekarang berkembang Bapak Ibu menjadi 14 miliar lebih lah gitu kan. Nah, ini yang karena perlu ada penelusuran, perlu ada ya istilahnya pendalaman sehingga menjadi rujukan dan alasan bagi ya misalnya kayak contoh nih melakukan perbupati terkait kebijakan akuntansi. Intinya kalau yang barang tidak sesuai seperti buku segala macamnya itu harus mendapatkan validasi. Nah, intinya ini perlu ada penelitian gitu loh, perlu ada verifikasi dari yang pihak yang memadai, dalam hal ini adalah inspektorat. Gitu loh. Sehingga ini akan menjadi alasan kenapa kegiatan ini berlanjut. Jadi intinya sekarang kita berlanjut untuk yang di luar balai pustaka itu. Nah, sebenarnya suratnya sudah ada, nanti kita tambahkan lampirannya. Prinsipnya di sini Bapak Ibu, inspektorat kemarin hasil pertemuan terakhir hari Jumat, ya kami datang ke sana, itu meminta beberapa dokumen pendukung dalam rangka sebagai referensi atau bahan bagi inspektorat Bapak Ibu. Kasih contoh, di sini ada beberapa, nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Mas Hafid. Ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Surat pernyataan barang hilang atau tidak ditemukan. Barang hilang dengan tidak ditemukan seharusnya beda. Kalau hilang, Bapak Ibu sudah mencari, ya, maaf, kalau hilang Bapak Ibu tahu bahwa barang itu ada, tapi kemudian nyatakan hilang. Misalnya dengan pencurian misalnya. Di pencurian atau ya intinya memang pernah mengetahui ada. Tapi kalau tidak ditemukan, sama sekali tidak ditemukan. Sama sekali ditelusuri tidak ada. Dan itu banyak. Ya saya tahu kondisinya banyak. Apalagi yang tahun-tahun lama. Ya, tahun 90-an, 80-an, segala macamnya. Kemudian perlu ada kronologis tidak ditemukan. Dan ada surat keterangan kehilangan jika hilang. Bisa dari BPBD, ya. Kalau contoh dari BPBD itu ada beberapa yang misalnya contoh itu dari dulu Ketanggungan mungkin ada tapi nggak semuanya waktu itu, atau mungkin dari kalau hilang karena kriminal tadi pencurian dan kepolisian, atau paling tidak itu ada surat keterangan dari desa. Ya, misalnya karena bencana alam kan beberapa kan mungkin ada. Jadi karena tidak di cover oleh BPBD, kalau BPBD mungkin prosedurnya rada sedikit panjang gitu kan. Tapi kalau mau dilalui ya mau. Nah, permintaan data ini adalah berdasarkan hasil permintaan dari inspektorat Bapak Ibu. Sehingga mungkin sekarang ini Bapak Ibu, saya minta tolong. Pertama, bahwa yang menandatangani surat pernyataan dan segala macamnya ini, surat pernyataan terutama yang kopnya sekolah, surat pernyataan, kronologis dan segala macam, adalah Bapak Ibu kepala sekolah yang saat ini. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah saya, termasuk Korwilcam juga ya. Korwilcam juga ada datanya gitu, yang saat ini. Karena apa? Sebagai kuasa pengguna barang. Ya. Jadi menandatangannya adalah yang saat ini. Kita tidak bicara dulu si A, si B atau kepala sekolah lama yang menandatangani, yang istilahnya yang terjadinya kehilangan misalnya. Tapi yang menandatangani adalah sekarang. Termasuk juga para pengurus barangnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin verifikasi surat ini Bapak Ibu, ini sebenarnya boleh katakan hampir setiap tahun itu ada. Nah, setiap tahun itu ada, cuman ada yang memenuhi, ada yang tidak. Nah, kita coba untuk merapikan dalam konteks kita upgrade, tapi
datanya Bapak Ibu adalah data per 31 Desember 2021. Oke. Jadi sekali lagi datanya adalah data per 31 Desember 2021. Maksudnya apa? Kalau sekarang kondisinya misalnya Bapak Ibu sekarang melakukan sensus di tahun ini dan ternyata ada penambahan barang yang tidak ditemukan, ya kan mungkin ada yang KB itu beberapa. Itu kami abaikan. Artinya apa? Yang terjadi sensus tahun ini itu mungkin akan menempuh cara ini tapi nanti tahun depan gitu loh. Ya. Tapi kalau yang ini adalah per 31 Desember. Jadi datanya sudah ada dalam Bitly-nya, nanti bisa dilihat. Kalau enggak nanti bisa di-share Bitly-nya, mungkin karena kayak gini kan susah nih Mas Hafid. Di-share di grup aja Bitly-nya ya. Buat nge-link-nya gampang. Kalau ketika kadang-kadang file, duku, penghapusan, kadang-kadang N-nya hilang. Ya kayak gitu-gitu kalau pakai di link kan mungkin akan lebih cepat. Ya. Intinya seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin dan saya yakin Bapak Ibu masih dalam proses untuk sensus terutama KB. Nah, maksud saya Bapak Ibu tolong utamakan yang ini dulu. Ya, permintaan dokumen ini dulu karena nanti kami akan mendampingi inspektorat untuk melakukan verifikasi pada waktu bulan November. Jadi ini tolong dipenuhi. Sensus gimana Pak? Saya kasih dispensasi untuk nanti dulu nggak apa-apa. Yang penting fokus di sini dulu. Ya. Belum kita menghadapi lagi yang 2022 penambahan di Simaspos. Karena sekarang pakai Arkas itu kan ada susah. Nah itu ada susah dalam konteks nggak terjabarkan secara detail. Makanya yang terkait sensus mungkin barangkali ya kita pending dulu. Ya. Ya, kita pending dulu untuk nanti bisa dilanjutkan nanti setelah pemenuhan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi saya minta tolong sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa memenuhi semua persyaratan di sini. Karena nanti Bapak Ibu, ini semuanya akan kita serahkan ke inspektorat. Kami tidak tahu metodenya inspektorat seperti apa. Ya, karena kami hanya segala sesuatu teknisnya di inspektorat. Nah, khusus teman-teman Korwilcam, jadi nanti Bapak Ibu, ini mungkin semua dokumen itu nanti dikumpulkan semua di Korwilcam saja. Ya. Ya Mas Suban ya. Cuma baik ngopi yo. Semua ini dikumpulkan di Korwilcam saja Bapak Ibu. Termasuk SMP ya Mas Rolis, Mas Suban maupun yang lain Korwilcam termasuk SMP. Jadi tolong SMP jangan ditolak. Nah, ono SMP ditolak, pokoknya SMP laporan aku tak telepon Korwilcam. Ya. Maksud saya semua dikumpulkan. Nah, nanti kemudian menceklis. Nah, nanti ada surat edaran khusus untuk Korwilcam lah. Ya. Nah, dikumpulkan aja, nggak usah diantarin ke kabupaten. Nanti kami yang akan ngambil pada waktu kegiatan untuk pendataan 2022 Simaspos. Mungkin sekitar awal November. Nanti ada jadwalnya, jadi siapin aja di situ sudah lengkap checklistnya. Kalau yang ada yang belum, ya berarti otomatis tinggal saya laporan aja ke inspektorat. Ini loh, yang belum. Nah, ngapunten kalau lebih baik Bapak Ibu memenuhi, daripada kemudian belum, nanti akhirnya bisa jadi sampel Bapak Ibu. Kasus contoh kemarin deh yang Balai Pustaka. Tanjung bagus, Bumiayu bagus. Tapi ada beberapa yang kemudian, ada beberapa sekolah yang di listnya tidak ada. Itu dipanggil Bapak Ibu di Korwilcam. Nah, paling tidak semua dokumen ini bisa terpenuhi dulu. Perkara nanti seperti apa metodenya, sekali lagi, kami tidak bisa mengintervensi inspektorat. Harapan kita, Bapak Ibu, angka 14 miliar itu bisa terselesaikan dan bisa dihapus bukukan. Itu harapan paling utama. Dan harapan besarnya. Tetapi, sekali lagi, segalanya balik lagi. Artinya, penghapus bukukan mungkin bisa berjalan, tapi mungkin ada pertimbangan ABCDE. Nah, itu yang metode itu yang kita tidak tahu. Ya. Jadi paling tidak mohon untuk bisa dipenuhi
dokumen-dokumen ini ya untuk nanti bisa dikumpulkan menjadi satu. Mungkin itu aja Bapak Ibu hal-hal yang nanti untuk teknisnya nanti disampaikan sama Mas Hafid. Jadi mudah-mudahan dan untuk sekolah-sekolah tadi mungkin sudah ya, artinya di sini Bapak Ibu yang ada di sini mohon untuk bisa menyampaikan kepada sekolah-sekolah di satu sekbinnya, oh ini ada permintaan data seperti ini seperti ini. Tapi kalau memang kurang jelas juga, kita ada forum Simasbos, silakan untuk bisa ditanyakan juga. Kalau kurang jelas juga ya silakan konfirmasi ke pendamping masing-masing. Ya, jadi nanti silakan untuk pendamping masing-masing. Nanti untuk Mas Nandar ya. Mas Nandar, Banjarharjo, Kersana, sama Ketanggungan. Nah, nanti yang Banjarharjo sama Ketanggungan nanti pendampingnya sementara Mbak Dinda ya, nggak tahu nanti apa namanya sementara itu. Jadi kalau yang lainnya mungkin sudah ada pendampingnya masing-masing ya. Mas Hadi ada ya Mas Hadi ya, tonjong ya. Mana ya wes. Oke, mungkin itu aja dari saya. Secara teknis silakan Mas Hafid itu bisa melanjutkan dan mudah-mudahan tidak terlalu lama Mas Hafid. Jadi biar teman-teman paham, mudah-mudahan paham karena sebenarnya secara dokumen segala macam sudah ada ya dan datanya juga sudah ada, tinggal kemudian dibuatlah klarifikasi ya. Dan mungkin barangkali dokumennya memang ada. Kronologis itu mungkin dari tahun ke tahun ada terus gitu loh. Cuma nanti penjabaran seperti apa ya nanti Mas Apit akan menjelaskan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani untuk pembukaannya. Saya izin melanjutkan Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi mungkin sudah disampaikan bahwa yang kita undang itu yang ikut Zoom ya, itu bukan semua sekolah, melainkan perwakilannya saja. Jadi nanti mohon tolong setelah Zoom ini bantu sampaikan pada sekolah yang lain, apalagi yang satu sekbin. Karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa nanti permintaan ini tuh akan merata untuk semua sekolah yang pada aset itu ada kondisi TD sama hilang seperti itu. Ya, mungkin saya izin share screen aja langsung. Ya, tadi dikatakan bahwa nanti kita akan meminta 4 dokumen indih Bapak Ibu. Yang pertama ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak, yang kedua ada surat pernyataan barang hilang atau tidak ditemukan, yang ketiga ada kronologis tidak ditemukan, dan yang terakhir itu surat keterangan kehilangan. Nah, surat keterangan kehilangan ini nanti menyesuaikan dengan kronologisnya. Kalau misalkan hilang karena bencana alam, mungkin bisa minta ke BPBD. Tapi kalau misalkan hilangnya karena tindak kriminal, nanti sekolah atau Perlucam bisa minta ke kepolisian. Mas, di saya waktu itu pernah ada kebanjiran, cuma datanya tidak masuk ke BPBD, itu bagaimana Mas? Nah, nanti kalau memang kejadiannya seperti itu, Bapak Ibu bisa minta surat keterangan kehilangan dari desa. Nanti masalah format, Bapak Ibu bisa download di Google Drive, dan nanti yang dari desa pun formatnya dari kita juga Bapak Ibu. Maksudnya biar formatnya jadi satu seperti itu. Oke? Nah, berikut ada rekapan data hilang dan TD masing-masing kecamatan Bapak Ibu. Ini sudah kami rekap semua. Hasil updatingnya Bapak Ibu, tetapi perlu diingat kembali bahwa data ini adalah cut-off Desember tahun 2021. Adapun misalkan Bapak Ibu di sensus mengupdate pada kondisi TD, nanti itu akan berubah kondisinya pada tahun berikutnya atau 2023 seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya, Mas yang sensus ini, TD yang sensus ini datanya ikut masuk juga enggak? Saya akan jawab,
nggak akan masuk Bapak Ibu. Karena ini berdasarkan cut-off 31 Desember 2021. Seperti itu. Kembali lagi, yang pertama ada SPTJM. Nah, nanti pada saat SPTJM, ini adalah pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah. Maksudnya kan nanti yang mengisi ini tuh untuk kepala sekolah yang sekarang menjabat seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas ini kan diupdate-nya sebelum saya ke situ, harusnya kepala sekolah sebelumnya dong. Enggak. Nanti di sini tuh tetap yang mengisi ini yang bertanda tangan itu kepala sekolah yang sekarang seperti itu. Nah, nanti diisi nama, NIP, pangkat, golongan, dan jabatannya juga. Nanti di sini juga diisi. Ini yang TD sama hilangnya itu nominalnya berapa sih? Nanti akan juga ditulis nominalnya di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ditulis, nanti ditandatangani oleh kepala sekolah bermaterai 10.000. Oke, Mas, kalau ngisi ini kan harus ada datanya sehingga bisa nulis nominalnya. Nanti datanya bagaimana Mas? Apakah kita download dari data yang buat sensus kemarin atau bagaimana? Nanti untuk masalah data tenang saja. Ini nanti kami uploadkan di Google Drive. Nanti Bapak Ibu tinggal download per kecamatannya masing-masing. Jadi nanti yang di-download untuk data usulan penghapusan yang TD ini itu ada 2 file untuk datanya ya. Yang pertama yaitu KIBB dan yang kedua itu KIBE. KIBB itu untuk semua kecamatan Bapak Ibu. Sedangkan kalau KIBE itu sudah dipisah per kecamatan karena jumlahnya saking banyak. Mungkin untuk SPTJM segitu saja. Nah, ada lagi yang kedua yaitu surat pernyataan barang tidak ditemukan. Nah, di sini sama. Nanti sebetulnya ini mengisi juga seperti yang awal tadi. Cuma nanti di sini ada nama pengurus barangnya. Nah, Mas, nama pengurus barangnya kan biasanya yang SD yang nggak operator. Ini yang waktu itu diusulkan Berlin atau gimana? Nah, di sini nanti yang ditulis itu yang sesuai SK Bapak Ibu. Yang waktu itu pakai ini. Oke. Nah, baru setelah diisi, nanti dijabarkan lagi. Untuk yang peralatan mesin atau KIBB, jumlah barangnya berapa sih di sekolah Bapak Ibu? Nilai totalnya berapa? Seperti itu juga. Dan nanti yang di aset tetap lainnya, sama seperti itu Bapak Ibu. Nanti ditulis juga jumlah aset tetap lainnya yang kondisi TD sama hilang itu berapa, nilai totalnya ada berapa, seperti itu. Nah, nanti di bawahnya lagi itu sama, nanti penjelasan seperti kronologis yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan pengurus barang, seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti setelah penjelasan aja ya, Bapak Ibu. Nah, format selanjutnya yaitu kronologis barang tidak ditemukan. Nah, di sini nanti itu Bapak Ibu menjelaskan kronologis tidak ditemukannya karena apa sih? Mungkin kalau yang bukan karena dulu tahunnya sudah jadul sekali dan waktu dulu belum ada pengamanan, mungkin pas dulu dibawa murid dan sampai sekarang tidak dikembalikan lagi. Itu juga bisa terjadi. Ataupun misalkan yang tadi karena bencana alam pada tahun berapa terjadi kebanjiran, barangnya itu ikut hanyut gitu loh. Nanti alasan-alasannya dijelaskan di sini. Tetapi nanti di sini penjelasannya per KIB untuk poin A sampai C-nya itu nanti yang dijelaskan per kode aset. Kalau masih bingung kode aset itu yang mana, nanti bisa buka data KIBB dan N-nya. Yang dinamakan kode aset ya yang ini. Yang nama kode 108. Misalkan kodenya pakai ilmu pengetahuan umum, buku umum lain-lain, atau laptop, dan sebagainya. Jadi nanti yang dijabarkan di sini itu ya per kode aset tadi. Misalkan ini ilmu pengetahuan umum. Ya sudah, nanti
Sudah, nanti yang di sini dijelaskan saja. Barang berupa ilmu pengetahuan umum, jumlahnya berapa, nominalnya berapa, nanti dijelaskan alasan tidak ditemukannya karena apa sih? Entah tadi karena kebanjiran, entah karena tadi karena dibawa anak dan sebagainya. Jadi nanti yang agak PR panjang itu di sini karena harus menjelaskan per kode aset Bapak Ibu. Baik KIP B dan E pun sama seperti itu. Kalau sudah dijelaskan, nanti baru ditandatangani oleh 3 pihak, pengurus barang, kepala sekolah, sama saksinya. Tenang saja, nanti ada juga contohnya di bawahnya Bapak Ibu. Ini nanti bisa dilihat juga di situ. Tapi nanti kami minta tolong untuk pengisian kronologisnya. Tolong yang benar-benar logis Bapak Ibu. Jangan sampai nanti pas di kronologis itu ada kronologis yang bunyinya kayak gini. Karena barangnya ditaruh di halaman, kehujanan, sehingga barangnya hilang. Jangan sampai ada bunyi kronologis seperti itu. Pakai yang logis-logis saja lah. Kayak gitu, kayak kasarannya kita itu nggak mengamankan asetnya sama sekali gitu. Ini untuk yang kronologis. Satunya lagi itu untuk surat keterangan kehilangan. Nah, yang surat keterangan kehilangan ini apa? Kalau dari BPBD, jelas dari BPBD. Kalau dari kepolisian, jelas juga dari kepolisian. Nah, tadi kan yang kami sediakan format yang dari desa tuh. Formatnya sudah kami buat juga seperti ini Bapak Ibu. Nanti misalkan Bapak Ibu ke desa, silakan pakai format dari kami ini, biar formatnya sejajar ya. Nanti di sini kita itu kayak laporan ke desa sih sebetulnya. Tapi atas namanya 2 personil, kepala sekolahnya sama pengurus barang sekolahnya. Setelah diisi nama kepala sekolah dan pengurus barang, pekerjaannya nggak usah bingung. Samain aja kayak yang di atas. Misalkan kepala sekolah SD mana gitu loh. Misalkan seperti ini. Ya sudah, nanti pekerjaannya diisi seperti ini aja. Nah, alamat yang diisi pun bukan alamat pribadi personilnya, tetapi pakai alamat sekolahnya saja Bapak Ibu. Nah, baru setelah itu, setelah sudah mengisi nama pekerjaan dan alamat, nanti kasarannya itu Bapak Ibu menjelaskan kronologisnya seperti apa sih, mulai dari hari apa, tanggal berapa, pukul berapa, dan yang terjadi bencana alam yang tercatat di BPBD itu di ruangan apa saja. Kan mungkin nggak semua ruangan ya menurut saya terkena bencana ya. Kalau misalkan bencananya kecil, ada yang mungkin ruang kelas 1 neto, ruang kelas 2-nya, atau mungkin ruangan-ruangan yang lain. Misalkan kalau misalkan kejadian di ruang kelas 1, ya tulis saja nanti di sini ruang kelas 1 Bapak Ibu. Nanti ditulis contohnya seperti ini saja. Di desa mana, kecamatan mana, seperti itu. Nah, rincian barangnya, kita gunakan rincian barang yang yang dari Excel saja. Cuma kan yang saya mungkin nggak semua barang kan yang terkena seperti itu. Nanti tinggal dibandingkan aja data mana saja yang terkena dampak banjiran atau kebakaran atau yang longsor. Tapi jangan sampai terjadi ya yang kejadian nggak enak seperti itu. Nah, baru setelah nanti rincian barang, nanti setelah ini Bapak Ibu menjelaskan kronologisnya gimana. Ini kami ada contohnya, Nyun Sewu ini nama samaran saja, pakai nama saya dengan Mas Nanda. Ini contohnya seperti ini, dan nanti ditandatangani oleh kepala sekolah, seperti itu. Kepala sekolah, kepala desa. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan teknisnya.
Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3. Assalamualaikum Oh warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Hafid. Ya gimana Mas Ilyas? Ya, ini Tapi jangan tanya door prize ya Mas. enggak Oh iya, aman. Mas. Ya, wes. Ini Mas Hafid. Saya kan di KIP B-nya itu ada alat golf. Ya, Ya, alat golf kan saya kan tidak pernah merasa membeli. Nah, di situ kan untuk membuat surat kronologis dan surat keterangan kehilangannya itu mintanya di mana, Mas? enggak, nanti gini aja Mas. Pas di kronologis, ya mungkin jenengan bisa jelaskan Iya. alasannya selogis mungkin. Hmm. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, jadi kan yang kondisinya hilang sama tidak ditemukan, itu kan tahunnya bervariasi. Ya. Bahkan ada yang 2018 pun kondisinya sudah hilang atau tidak ditemukan. Nah, nanti tetap saja nanti Bapak Ibu jelaskan dulu di kronologis. Nanti kan inspektorat itu akan mereview kronologis dari sekolah itu seperti apa. Jadi setelah review tersebut, baru inspektorat akan mengeluarkan rekomendasinya, Bapak Ibu. Apakah yang tadi diajukan bisa dihapus bukan semua, atau ada beberapa barang yang harus ditelusuri kembali. Seperti itu, Mas Ilyas. Berarti untuk pembuatan surat keterangan kehilangannya tidak usah ya, surat keterangan hilang di desa apa, meminta surat keterangan di desa apa gimana? Kan saya kan itu di sini kronologisnya gimana? kronologisnya ya tidak merasa membeli. Asalnya kan dari itu mana ya, sih? itu asalnya dari APBD. Bos? Ya kan? Bos kayaknya, bos. Berarti dari Pembeliannya sekolah. bos. Nanti asalnya gini, Mas. Kan mungkin kalau kejadian seperti itu kan, ya contoh ya, mungkin Iya. kejadian seperti itu seperti alat yang bergerak, kayak laptop, dibawa siapa, Iya. nggak balik, kan bisa jadi seperti itu kan. Iya. Coba dijelaskan Kan di dulu tahunnya Mas. Di tahunnya kan saya di tahun 2012 apa 2013 kan pas kepala sekolahnya kan ini kepala sekolah yang sekarang, tapi apa namanya, saya tanya pernah membelikah apa tidak, di situ kan tidak pernah membeli kayak gitu loh. Nggak, coba gini aja Mas, maksud saya itu kan pembeliannya itu sebelum apa sesudah pergantian, itu satu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, coba dilihat lagi, barangkali salah memilih kode asetnya Mas. Bisa jadi kode asetnya alat golf, tapi Iya. belinya mungkin bola sepak atau apa gitu. Kan kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Tapi Tapi coba kan, aja dicek di merek tipe sama kolom keterangan. Coba dicek dulu. Iya, di situ kan masih muncul terus kayak gitu kan. Ya itu, Untuk ini tujuannya Mas. untuk Maksudnya gini, memang itu tujuannya kita mengumpulkan rapat di sini itu agar barang-barang yang tidak ditemukan tersebut bisa dihapus. iya. Tapi syarat agar bisa dihapus, kita butuh review dulu dari inspektorat seperti itu. Iya. Boleh nanti dijelaskan saja kronologisnya Iya, nanti bagaimana. berarti untuk yang saya tanyakan untuk membuat surat kehilangannya itu, surat keterangan kehilangannya itu dari sekolahan apa dari desa apa dari mana kayak gitu loh. Kan itu kan ada di PPBD, ada di apa kan kayak gitu. Enggak, maksudnya gini Mas, coba dicek dulu aja. Barangkali di jenengan itu kronologis kan tetap dari jenengan. Ya kan, saya kembalikan dulu. Cuma yang surat keterangan kehilangan tadi, itu kan kasuistik kok Mas, tergantung kasusnya gitu loh. Kasusnya apa dulu? Apa jenengan kayak tadi dibawa orang terus nggak balik apa gimana? Seperti itu loh. Oke? Ya, berarti disiasati aja ya kayak gitu. Iya, siasati. Biasa kayak kue kan. Nggih, matur suwun. Yo, Mas sami-sami. Ya. Yo, ada lagi. Itu tadi yang Karang Jongkeng gimana? Monggo di open mic saja Karang Jongkeng.
Orangnya mana? Mas Sapit, C21. Ya, gimana sih 21. Ini kan ada barang bangku meja sekolah, tapi tahun 96 barangnya udah nggak ada. Ini mau diapakan, Mas? Tahun 96. Oh, gini. Kita itu persepsinya samain dulu. Itu kan data ini kan dasarnya dari updating jenengan, sekolahnya jenengan. Itu kan berarti jenengan sudah inventarisasi. Bukan mau kita apakan, tujuannya mau kita hapus. Cuma coba kronologisnya itu dituangkan dalam berita acara, kronologis tidak ditemukan seperti Tidak itu. ditemukan, iya. Ya, kan ini memang yang datanya datanya kan yang hilang sama tidak ditemukan seperti Iya. itu. Nah, Ya yang di sensus itu kan sudah saya garap itu tidak ditemukan. Kan bukan itu di tahun sensus. 9. Bukan di sensus. Oh, yang Jadi- ini ya. Jadi gini, tadi kan saya sudah sampaikan datanya itu selain dari sensus cut off 31 Oh, Desember 2021. iya. Adapun yang dari sensus nanti Mas. Nah, bahkan tadi data sudah saya share di link Google Drive. Nah, nanti dari data-data tersebut kronologisnya gimana gitu loh. Kan kami nggak tahu. Yang update kondisi kan jenengan. Kami cuma mengumpulkan. Oh, iya. Oke. Iya. Nggih. Matur Oke. nuwun. Sami-sami Bu. Kang Jongeng gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dibuka dong kalau mau tanya. Durung adus Mas Sapit. Wes ya. Buka. Nah, Nah, kok. itu yang saya tanyakan adalah itu loh Mas. Pemerintah kok masih mengejar-ngejar aset yang telah lalu atau aset jadul itu untuk apa? Loh. Itu yang pertama ya Mas. Yang pertama, yang kedua, surat pernyataan hilang atau tidak ditemukan dari kepolisian. Udah itu dua saja Mas. Terima kasih. Mas, jadi gini. Jenengan joinnya telat nggak tadi? Putus-putus. Putus-putusnya pantas Mas, nggak dengerin. Jadi gini Mas. Tadi kan sudah disampaikan ini tuh memang jadi gini loh Mas. Jenengan mengubah kondisi kehilangan dan tidak ditemukan itu tidak serta-merta dihapus. Nah, kalau misalkan jenengan ubah kehilangan dan tidak ditemukan, ada namanya kalau mau menghapus itu harus direview dulu sama inspektorat. Direview dulu itu hilang sama tidak ditemukannya karena apa sih? Alasannya apa seperti itu loh. Nah, baru nanti setelah inspektorat mendapat kronologisnya, mereka akan mempertimbangkan rekomendasinya Mas. Rekomendasinya apa? Rekomendasi dari TD atau hilang, mungkin bisa kayak balai pustaka, dihapus bukukan, dimusnahkan, atau tuntutan ganti rugi, atau ditelusuri kembali, seperti itu. Nah, kalau mungkin reviewnya mendapatnya untuk dihapuskan atau dimusnahkan, barulah nanti ada SK Bupati yang isinya untuk memerintahkan menghapus data aset tersebut pada sistem seperti itu. Oke? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masalah surat keterangan kehilangan tadi itu nggak mesti tiga-tiganya, Bapak. Iya. Itu jadi tergantung kasusnya saja. Nah, misalkan jenengan di kronologis, ada yang dijelaskan alasannya itu karena bencana alam, kebanjiran, kebakaran, atau longsor. Kita kan nggak tahu ya. Nah, baru itu jenengan minta ke BPBD. Terus yang pertama. Halo. Gambarnya berhenti, Mas. Iya, gambarnya berhenti. Suaranya hilang. Oh, kuota enteng. Kuota nentek. Ngopi di sini ya. ngopi. Iya, kurang kopi itu. Harus dikopiin dulu itu.
Rapopo, popo maning. Halo, Mas Apit, ilang di Mas. Halo, halo. Recording stopped. Tidak ditemukan. Surat pernyataan. Ngarangi songgong nih, omongan iki songgong nih seru nih. Itu man nih. Ambilkan. Parah. Halo, halo. Ilang ring dige. Hilang. Tinggal tunggu penghapusan. Tidak ditemukan. Yang lain Mas Nandar, Mas Nandar. Kabeh ilang kabeh. Wah, berarti nganu, IndiHome nganu telat bayare yakin. IndiHome telat bayar aja kayak gitu, koneksi hilang. Ganti Herman, Mas Herman, ganti Mas Herman. Ini orang mudeng. Saya penting dihapus kabeh wae yo. Hapus kabeh wae betul, Pak. Sama Nunggu dulu itu, udah Mas Apit udah mulai on lagi. Sabar. Harus tenang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sorry. Ditemukan ternyata. Jadi gini. Lanjut, Mas. Tadi yang pertama sudah dijawab ya, nggak usah diulang ya. Sudah ya. Sampun. Itu seperti itu. Nah, yang kedua tadi yang surat keterangan kehilangan. Nah, surat keterangan kehilangan itu jenengannya itu asalnya gini loh. Untuk surat keterangan kehilangan itu tergantung penjelasan kronologisnya jenengan. Logis. Kalau di kronologis jenengan menyebutkan karena bencana alam, silakan nanti minta surat keterangan kehilangan ke BPBD. Iya. Yang pertama. Iya. Nah, tetapi kalau di BPBD itu tidak mencatat kejadian bencana alam pada daerah jenengan, barulah jenengan minta ke desa. Seperti itu loh, Mas. Oke? Itu gambarnya seperti itu. Jadi nggak semuanya, tergantung penjelasan kronologis dari Bapak Ibu semua. Nah, barulah kalau misalkan itu terjadi karena tindak pencurian, ya kemalingan, itu baru mintanya ke pihak kepolisian. Seperti itu, Mas. Wah, berarti saya ada itu Mas, kemarin kehilangan sih. Siap. Ya. Kesempatan, Om. Sabu bersih. Ya, buku tahun anu ya, Mas Apit. Recording in progress. Saya buku tahun 1977. Saya kan jadi operator 2012, itu bukunya sudah tidak ada. Saya aja ngolah data dinas 2019, Mas. Aja mana gitu. Melas temen Mas. Tapi kepolisian ya berarti. Kalau misalkan mau adu mekanik, saya masih baru 3 tahun ini. Nah, cuma intinya ya sudah, itu memang Mas Apit juga kehilangan semuanya itu. Asam, bisa kan? Hati-hati kehilangan hati, Man. Pan ditutup orang kayak, nah pandai tak tutup baik lah. Kalau hilang serius. Ya, jadi gitu ya. Jadi gini, ya itu tadi kembali lagi kronologisnya itu tergantung penjelasan kronologisnya. Kalau misalkan yang tadi saya jelaskan bencana alam ke BPBD nggak ada catatannya, baru jenengan minta ke pihak desa. Untuk yang tindak kriminal, baru jenengan minta ke kepolisian. Seperti itu. Ono kehilangan kepolisian nang ora. Ono proyektor, mic, terus. Ya, Man, Ustaz. Menang, Man. Sudah mudah sih. Oh iya, sorry. Ya, tepatnya nih, mic-nya. Sorry. Terus, ya, aman. Nah, misalkan yang buku 77 tadi, ya sudah, Mas. Nanti jenengan jelaskan saja bahwa bukunya itu dipinjam siswa dan tidak dikembalikan. 230 di bawah siswa semua, Mas. Ya makanya. Loh, itu baru segitu. Penambahan 2019 buku 50 juta loh. Yang nambahinnya aja pusing. Kalau habis kena rayap gimana, Pak? Nah, gimana? Kalau habis kena rayap. Kayak apa? Ya berarti kronologis aja. Tidak ditemukan. Kronologis aja. Iya. Tetap minta kehilangan dari desa atau gimana? Kita dari desa itu buat penguat.
seberapa banyak buku yang dimakan rayap, Pak? Enggak, Memang memang banyak kalau sih, di Pak. enggak, memang kalau di Bandar Kawan agak rawan, Mas. Rayapnya banyak nih ya. Rayapnya memang rayap. Memang di Bandar Kawan agak rawan juga. Pelaporan kepada markas rayap itu. Itu yang namanya siapa ya? Minta tolong Mike. Siap. Thanks. Ya, itu jawaban dari saya, Mas. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama. Yo, ada lagi? Itu sampai Dari 5. Bumi Ayu tuh, Bumi Ayu, Mas, Bumi Ayu udah nangis. Bumi Ayu. Aduh. Mau nanya, Pak, mau nanya. Oh ya wis, Mas. Saya Ladies first. Saya jawab. Dewe itu paling nomor 1. Saya kue mikir anak orang jongkek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi wabarakatuh. Korwilcam Bumi Ayu. Ya, siap. Kita terkait dengan apa ya, isi di surat yang di bagian awal itu ada penataan usaha aset nih, Mas. Nah, beberapa SD di Bumi Ayu itu karena kemarin ada pengangkatan P3K. Nah, penata usaha asetnya itu ada yang ganti. Nah, itu namanya ngikut yang ganti atau sesuai SK yang seperti tahun 2021 dinas pernah apa ya bikin data 21 atau 22? 22 juga ada SK-nya. Mic-nya sudah ditutup, Om. Nggak kedengeran. hari ini ala Oh, iya. ini Ya, itu kan SK 21 update. SK 22 juga 21 update. Desember, Mas. Desember berarti kan untuk tahun ini berjalan. Nah, Ya. di tengah jalan ada pengangkatan P3K. Nah, nama penata usaha itu yang dipakai yang dari awal waktu pendataan Desember atau yang sekarang? Ya, jadi gini, sebetulnya kan waktu ya di tahun 2022 berjalan kan ada rollingan kepala sekolah juga. Oh iya. Ya kan? Yap. Nah, waktu itu kami update juga. Cuma nama pengurus barangnya yang pada kangen P3K itu terjadi sebelum pengangkatan kepala sekolah apa sesudah? Ini punya lagi kerja. Ingat dengan sebelum. Belum kayaknya. Ya, kalau sebelum. P3K. Belum Kepala ya? sekolah dulu baru. Ya. Kepala sekolah dulu baru P3K. Ini berarti diisi yang sekarang aja nih, Mas. Diisi yang sekarang. Oke. Satu lagi itu di surat itu juga kan lagi dapat bonus, Mas. Gelas pecah. Ada satu nama kepala sekolah, terus di bawahnya ada nama pengurus barang. Nah, itu ada alamat sekolah atau alamat kepala sekolah atau alamat sekolah. Oh, sekolah. Alamat tempat kerja. Oke. Ya, udah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Tadi yang mau tanya Cikakak, Cinanas, mana ya? Cipajang 1 menurut. Iya, siap. Cipajang 1. Apa kaitannya Cipajang? Ya, siap. Kaitannya di surat edaran kan ada 4 file yang diminta ya, Mas. Kondisi barang itu kan ada 2, 1 tidak diketemukan sama 2 yang keterangan kehilangan. Yang tidak diketemukan sama hilang gitu ya, Mas ya. Nah, untuk surat keterangan kehilangan ini, apakah untuk barang yang kondisinya hilang saja, atau barang yang tidak diketemukan pun harus membuat surat keterangan kehilangan, Mas? Gitu. Ya, oke. Sama. Ya, jadi gini, Mas. Terima kasih pertanyaan. Saya izin menjawab. Sebetulnya gini. Memang kan punya di surat itu surat keterangan kehilangan, gitu. Tapi kalau saya pikir itu menyesuaikan sama kronologisnya jenengan, Mas. Nah, kronologisnya jenengan itu apakah karena bencana kah? Apa karena apa? Soalnya apa? Kalau misalkan saya bilang tidak ditemukan harus dibuatkan surat kehilangan dari desa, contoh ya itu dari desa ya, kayaknya nggak mungkin juga. Masalahnya apa? Ya kayak tadi yang buku di bawah siswa kita mau kehilangan kan nggak lucu juga, ya kan? Iya.
Yang penting gini aja deh, monggo disesuaikan sama kronologisnya sekolah. Seperti itu. Kalau misalkan tadi kena bencana, silakan minta ke desa juga. Seperti itu, Mas. Oke? Iya. Ya. Lagi? Terima kasih, Mas. Sama-sama. Si kakak? Cek 3. Ya, gimana? Mau nanya, di saya Ya, ada saya barang jawab. itu APBN hibah, tapi si barang itu nggak pernah ada Pak, nggak pernah datang. Gimana itu? Tidak ditemukan atau hilang? Tahun berapa? Tahun Apa? berapa? Tahun berapa? Sebentar. Itu karpet tuh Pak. Ada? Gimana? Karpet? Karpet. Karpet? Iya. Tahun berapa? Tahun 2018. Coba gini. Itu 2018. Oke. Tanggal pembukuannya tanggal berapa? Sudah. Apa sambil nyontek? Ya. Bentar. Mana ada tadi? Kota Mandala 6 itu mau bertanya Mas apa itu? Ya, nanti satu-satu. Bentar ya. Dan fokus oh. Dan khusyuk. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Sabar, Hangus, Mbak. sabar. Hangus. Tadi deh. (31 Desember 2018). APBN? Iya. Uangnya? Hibah. Ya, itu Dua barang. itu datanya sudah masuk di data yang kami share apa bukan? Ya, sudah. Sudah. Coba ada SPJ-nya nggak sih? Dulu pernah ada, tapi barangnya nggak pernah ini Pak, nggak pernah ada tuh. Enggak, maksudnya. Maksudnya SPJ-nya masih ada nggak? SPJ-nya masih nggak? nggak tahu ya, masih ada, nanti dicek lagi Pak. Enggak, soalnya gini Mbak. Memang kan, jadi gini. Ya, SPJ makasih pertanyaannya. Jadi gini, itu kan kasusnya tahunnya masih baru. Coba dicari dulu SPJ-nya dibandingkan. Karena kebanyakan kasus itu begini Mbak. Kadang sekolah itu cuma melihatnya dari kode asetnya saja. Ya. Coba nanti dicek di selain kode aset, coba nanti teman-teman itu cek juga di merek, tipe atau keterangan. Biasanya di situ itu menjelaskan barangnya apa, seperti itu. Tapi ada ukurannya Pak di sini Pak. Apa? Ukurannya berapa? Ukurannya 2 meter kali 3,5. Di karpet. Karpet atau sajadah mungkin. Karpet itu Pak. Ada. Ya, pokoknya nanti itu dibandingkan dulu itu sama SPJ-nya. Ya. Saya takutnya gini, itu termasuk pada pendataannya gitu, di karpet, tapi dimasukkan sebagai belanja modal peralatan mesin. Bisa jadi seperti itu. Yang penting tadi saya minta, coba bandingkan dulu SPJ-nya. Ya. Karena apa? Soalnya gini, memang nanti pertimbangan inspektorat itu, pemeriksaannya, itu 15, yang usianya itu sudah 15 tahun. Nah, 2022 dikurangi 15 kan 2007. Ya. Mungkin yang 2007 ke bawahnya itu mungkin insya Allah aman. Cuma kan tadi kembali lagi, nanti kronologisnya Bapak Ibu itu gimana. Nah, yang di atasnya 2007, 2008, 2009 atau di atasnya, tadi kan mereka meninjau lagi alasannya apa. Alasannya apa? Layak dihapus tidak? Ya. Nah, tadi nanti rekomendasinya apa? Apakah bisa dihapus bukan? Atau nanti dicari kembali? Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi nggak semua data yang dengan itu nanti langsung dihapus semua gitu. Bisa jadi seperti itu. Yang penting saya minta bandingkan dulu SPJ. Ya. Oke? Ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Tadi yang mau tanya mana ya? Kota Mandala. Ya, Kota Mandala 6. Ya, siap.
Gimana Bu? Ya, jadi begini Mas, di saya ada barang tahun 1985, barangnya itu Saya berupa belum lahir, jam. Bu. Kenapa? Saya belum lahir. Kenapa? Lanjut Bu, lanjut Bu. Ya, Lanjut Bu. gini, ada barang perolehan tahun 1985, ya saya juga belum lahir Mas. Nah, itu berupa jam, Makanya. terus kalkulator, dan lain-lain. Nah, waktu itu saya tanya ke grup si Mas Bos, katanya diusahakan barang tersebut ada. Nah, terus akhirnya saya terlanjur mengisikan aset, di situ keterangannya rusak berat, RB. Nah, tapi kan pada saat untuk fotonya, apa ya, maksudnya kan kayaknya nggak logis Mas, maksudnya kalkulator pada tahun 85 kan masih jadul banget. Nah, sedangkan kemarin saya menggunakan foto kalkulator yang sudah rusak, tapi perolehan tahun kesini lah, bukan tahun jadul lah. Itu gimana Mas? Tapi saya pengennya dihapus, begitu bisa. Tapi saya sudah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Saya tahu arahnya kemana. Ya, berarti ini kan datanya diisinya rusak berat kan? Ya kan? Fokus kita untuk ini ke data yang tidak ditemukan sama hilang dulu. Ini barangnya hilang Mas, barangnya sudah tidak ada. Ya, maksudnya ini kan taikan yang mau kita usaha hapuskan yang kondisinya hilang sama tidak ditemukan, ya kan? Ya. Jadi kami ngambil kondisinya di sistem Bu, bukan secara fisik langsung. Kalau misalkan kita tadi kondisinya rusak berat di sistem, fisiknya ternyata hilang. Kalau kayak gitu kita nggak rampung-rampung mau maju usulan penghapusannya kapan. Jadi sekarang coba fokus Ibu itu ke barang yang tidak sama hilang ini dulu. Iya. Tapi ya tadi kalau memang masa manfaatnya sudah habis dan memang barangnya fisiknya sudah benar-benar tidak ada, silahkan kalau mau isi tidak ditemukan. Oke? Oke. Ya, makasih Mas. Yo, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya hitung sampai 5. 5, 4. Saya, 3. Pak. Oh iya. Gimana? Biasa Bu, fotonya Bu. Kalau mau tanya, monggo videonya dibuka saja. Bentar, Pak. Ya, siap. Ya. Saya dari SD Kalijurang 4 mau tanya tentang yang di berita acaranya, Pak. Di situ kalau misalnya di berita acaranya apa di kronologisnya itulah itu di keterangannya itu per item apa per suratnya itu KIP B sendiri terus KIP C sendiri atau digabung? Ya, makasih Mbak. Jadi nanti di situ surat pernyataan, surat tanggung jawab mudah itu satu format Mbak, satu file aja, satu lampiran. Langsung digabung jadi satu. Jadi peralatan mesin sama aset tetap lainnya itu langsung jadi satu ke bawah. Nggak dipisah-pisah. Karena nanti di format kronologis sama surat pernyataan juga, itu kan nanti memunculkan nominal dari masing-masing KIP-nya. Nanti tinggal masukkan saja nominal KIP-nya di situ. Langsung jadi satu. Oh, langsung jadi satu ya, nominal KIP B berapa, nominal KIP A berapa, nominal KIP E berapa kayak gitu. Apa langsung nominal semua total? Enggak, peralatan mesin berapa, aset tetap lainnya berapa, seperti itu. Oh. Okay. Terus satu kan lagi Pak. Penekanannya di kronologis nanti, kronologis tiap kode asetnya itu apa sih? Oke. Ada lagi? 5. Satu lagi. Ini mau tanya. Satu lagi Pak. Ini apa ya di sekolah kami kan nama pengurus barang kemarin yang di SK itu kan beliau itu sedang dalam proses menjadi kepala sekolah, tinggal menunggu SK. Nanti di beritanya, di kronologis sama di nama pengurus barangnya itu tetap nama beliau atau yang baru? Tetap nama beliau. Karena posisi belum pindah sih, nggak apa-apa. Di SK. Tapi kalau sudah pindah, nggak apa-apa. Tapi kan ini posisi belum pindah kan? Tetap pakai nama beliau aja.
Oh ya, oke. SD Malang 1, Mas. Hayu 1, sama-sama. Ya. Gimana Hayu 1? Saya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi gimana? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menindaklanjuti lanjuti tadi yang pertanyaan sebelumnya itu tadi dari Ibu siapa tadi ya? Ini Mas tentang yang tadi dokumen kronologis. Berarti kan misalnya kan akan diupload ke dokumen yang download dokumen itu nanti yang diupload keterangan itunya ya Mas. Kalau keterangannya kan, tidak ditemukan barangnya. Jadi gini, lanjut dulu. Ya, pas kata Mas tadi kan seluruhnya. Jadi apa kita membuat kronologisnya itu dalam satu file itu satu-satu, nanti setiap item ditemukan karena kronologisnya mungkin satu filenya sama barangnya ada beberapa, apakah dokumennya hanya itu saja yang diupload sama gitu? Jadi gini Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi nanti kan memang baik college maupun sekolah itu mengumpulkan dokumen pendukung itu dalam hard copy dan soft copy. Gak ada proses upload. Jadi nanti pengumpulannya itu tetap di Korwil sama. Jadi langsungnya ke Korwil ya? Ya betul. Nah, adapun penjelasan kronologis yang tadi itu tadi sudah saya sampaikan. Pakainya per kode aset, misalkan tadi ilmu pengetahuan umum. Nah, nanti ilmu pengetahuan umum, jumlah datanya berapa, nominal harganya berapa, nanti dijelaskan kronologisnya seperti apa. Oke? Ya, lalu itu tadi contoh yang Mas share bisa saya dapat di mana? Itu sudah saya kirim di kolom nggak sih? Belum ya? Oh iya. Nggak tahu deh, saya juga nggak ngerti. Rame, Apa nanti ke Korwil akan di-share juga biar saya minta ke monggo sudah bisa di-download di kolom chat. Oke. Ya udah download Mas Apit. Apa? Sudah download itu yang sama Kib B. Di sini. Iya. Ya tadi pas ditampilkan langsung tak ketik aja langsung. Ya, wes. Sama ini ada pertanyaan Mas Apit. Iya. Dari SD Ketanggungan 7 kebetulan saya mutasi baru di SD Ketanggungan 7 kemudian fotonya nggak ada Mas. Apa? Fotonya tuh. Ini kameranya kurang. Ini kan laptop dari sekolah saya hanya megang, setelah diaktifkan kameranya pun tetap nggak kelihatan Mas. Jadi ya nggak apa-apa Mas. Ini udah diaktifkan kameranya ini. Ini udah aktif nih. Ya gimana Mas? Ya. Iya, selanjutnya tanya dengan apa namanya? Iya, intinya kan di situ Kib banyak sekali tuh katanya dengan buku-buku. Padahal kan saya tidak tahu tuh bukunya di mana dan sebagainya. Kemudian disuruh membuat surat apa namanya? Kronologis kehilangan dan sebagainya. Itu prosesnya itu kita cari dulu bukunya atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Jadi kan memang ini kan berdasarkan kondisi yang diupdate oleh sekolah. Kami biasanya sekolah ngirim update kondisinya, kami himpun jadi satu, kami laporkan ke BPKAD. Nah, untuk masalah yang tadi, misalkan dengan kan baru, nggak tahu datanya, ya coba dibandingkan dulu antara data sama dengan kronologis yang ada di lapangan, Mas. Kan kalau kronologis di lapangan, mungkin jenderal bisa tanya sama guru yang lain, atau mungkin bisa penjaga sekolah, guru yang lain, gitu loh. Nah, mungkin jadi sebetulnya ya tadi, kalau misalkan barangnya ada, itu nanti kronologis pun dijelaskan juga. Tapi karena tadi dengan yang kasarnya masih baru, mungkin bisa tanya dulu kronologisnya sama guru yang lain dulu, Mas. Karena kalau kasus kayak gitu, kami juga ya mungkin nggak semua sekolah paham gitu. Iya. Siap. Oke, makasih Mas Apit. Ya, sama-sama. Ya, jadi sawit 2 gimana? Mana Mas Fian? Ya. Lagi azan Pak, nanti itu sebentar. Nunggu azan. Oh iya siap. Ini juga saya azan di sini.
Sudah bisa, Mas? Ada ya Mas? Masih azan juga di saya. Oh ya. Yes. Mau Mas, Sian gimana Mas? Ya, ini Mas Apit. Dulu waktu tahun, kalau nggak salah tahun 2021 kan waktu teks aset, SD kami ada barang tablet. Setelah di cross check, ternyata tablet tersebut milik SD Negeri Jatisawit 02. Terus waktu itu membuat surat pernyataan kehilangan, karena sedangkan itu barang bukan milik SD kami Pak, karena di situ Jatisawit 02 Losari. Itu bagaimana nanti kami buat itunya ya, berita acaranya? Oke, siap. Terima kasih Mas. Nyuruh saya Mas, itu posisinya tablet yang itu kondisinya apa Mas? Sudah Kalau tidak di digunakan? kalau di sini sistem? kalau di apa ya, yang masih desain sus saya cek baik, kondisinya baik. Nah, jadi gini Mas, kalau itu kan nanti saya mutasi. Kebetulan ini saya pun masih ngumpulin data yang salah sekolah kayak gitu Mas. Walaupun ada sekolah yang regroup mau saya mutasi. Nanti kirim lagi datanya aja ya Mas. Oh iya iya. Nanti biar saya mutasi Tapi ya ke. saya nggak membuat berita Nggak kronologisnya usah. ya. Nggak usah ya. Nggak usah. Kalau memang kondisinya masih baik ya. Oh, Yang ya, penting masih jangan baik, diubah ke TED itu. Jangan diubah ke TED. Oke? Oh, ya. 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 Masih. Assalamualaikum Mas Apit. Oke. Mas. Kali Jurang 3 Gimana, Mas. Oke, aman. Gimana Mas? Ini kalau Jurang 3 kan untuk pengurus dulu kayaknya diajukan yang PNS yang bernip ya Pak. Dan kebetulan sudah menjadi kepala sekolah dan tidak di Kecamatan Tonjong. Alhamdulillah. Ya, gimana Mas? Berarti yang dulunya menjadi pengurus barang itu sekarang kepala sekolah di Kalinusu 3 Pak. Itu gimana untuk merubah misal pengajuan ulangnya gitu loh. Ya, berarti pengajuan nama pengurus bareng sama SK ya, bisu. Iya, kan itu kan SK-nya dari Bupati ya Pak. Ya, jadi gini Mas, nanti untuk kasus seperti itu, mungkin ya kami harus diskusi dulu ya sama yang di sini. Maksudnya
apakah mau diajukan lagi atau bagaimana. Karena kalau mau seperti itu, memang kita harus istilahnya nggak cuma satu-satu. Ambilannya nanti kan langsung digabung jadi satu untuk semua yang mau berubah. Cuma kami harus minta pertimbangan dulu ke atasan sama BPKD juga seperti itu. Tapi untuk karena tadi mungkin siapa tadi KS-nya apa pengurus barangnya yang ke Kalinusu? Pak Tokimin yang sekarang KS apa? jadi Yang sekarang jadi KS. kepala sekolah. Tadinya pengurus barang. Iya. Ya, berarti gini aja mas. Gini aja mas, itu nanti pakainya KS sama pengurus barang sekarang aja. Adapun yang tadi untuk usulan nanti kami diskusikan dulu mas. Soalnya ya tadi nggak bisa cuma satu sekolah sih, biar langsung sekalian satu kabupaten. Oke? Berarti memang tetap pakainya pengurus barang lama ya mas? Ya pakai yang baru aja nggak apa-apa. Oh yang baru? Pindah sih. Oh. Tapi kan belum apa yang ber-SK. baru aja deh. Nggak apa-apa wes. Daripada lama udah pindah sekolah, nanti ribet lagi. Oh iya. Oke. Soalnya tadi istilahnya kuasa pengguna barangnya sudah bukan di Kali Jurang 3 ya. Iya, sudah di Bumi Ayu. Kita tugaskan. Iya di Kalinusu kan. Kalinusu. Kayak gitu aja mas, pakai yang baru aja mas. Oke? Oke. Sip. Ada lagi? Oke. Hitung sampai 5. 5. Makasih mas. Ya, sama-sama mas. Mana? Yang mau tanyakan? 5, 4, 3. Ya, itu yang namanya Mi. Mau tanya apa ya? Iya, Mas. Saya Kameranya dong, Mas. Tadinya ada, ini mati. Iya. Laptopnya aja. Laptop Nama sekolahannya. Nggak apa-apa. Wajahnya tampilkan mas, wajahnya mas. Tampilkan. Nanti Tampilkan, saya pilih ya. kasih ya, kalau kayak gitu. Iya, bentar. Benar. Itu SD Tangerang 01 kalau nggak salah Mas Abid. Ya, kecamatan lebih kalau nggak salah ya. Lo kok jenggot tok singkat jenggot tok. Coba. Sekalian di ini datanya sih, Pak. Mau lihat data. Ya, gimana Mas? Ini intinya dari Zoom ini, intinya penghapusan data tidak ditemukan yang data keep chart of 21 Desember ya Pak ya? 31 Desember. 2021. 31 Ya, Desember. intinya Cuma kan tadi ini Mas. penghapusan datanya dari yang data yang jenengan kirim kan? Ya. Terus? Ya. Nah, pertanyaan berarti yang tidak ada tetap membuat kronologi apa tidak, Pak? Benar kan nggak ada. Iya, misalkan di saya kan tidak ada tertari. Ini sambil tak buka ya, Pak. Ya nggak apa-apa, buka aja. Misal nih, jenengan nggak ada ya. Iya. Apa tetap membuat? Gini, apa? Sebetulnya kan memang harus dua ini kan menyeluruh. Ya. Ini kan menyeluruh yang kondisi TT sama hilang. Cuma kalau seperti itu mungkin ya mungkin ada beberapa sekolah yang tidak update kondisi Mas. Kami takutnya itu malah yang dipanggil itu yang nggak ada datanya sama sekali gitu. Tapi ini untuk pengalaman aja. Berarti untuk sekolah yang datanya nggak ada sama sekali, berarti nggak bisa bikin. Tapi kami minta tolong pas di sensus siapnya, nanti kondisinya diupdate Mas, supaya tadi data yang hilang sama tidak ditemukan itu bisa kita ketahui dan bisa kita usulkan buat di review dulu sama inspektor seperti itu. Oke? Iya, padahal di siap yang kemarin sensus saya banyak yang tidak ketemukan. Nggak ada, nanti lagi. Nah, itu kan berarti sensus tahun berapa? Torot yang terbaru, Kemarin terbaru. Kemudian lah. Tahun ini kan? Kalau tahun ini nggak masuk Mas, karena tadi kita ngambil datanya dari batas 31 Desember 2021. Adapun yang jenengan update tadi, nanti masuknya tahun selanjutnya.
Oh ya. kondisi hilang sama tidak. Oke. Jadi nanti tugasnya dengan sensus sama bantu sampaikan ke sekolah yang lain dalam satu Siap. segmen. Namanya dalam satu kecamatan. Oke. Siap. Ada lagi? Cukup? 5, 4, 3, 2, 1. Cukup? Kalau sudah cukup, mungkin kita sudahi saja pertemuan lewat Zoom ini. Ya, jadi pada intinya seperti ini Bapak Ibu. Itu data kami sudah share. Nanti tolong Bapak Ibu Korwicam dan sekolah yang hadir pada Zoom ini tolong bantu sampaikan ke sekolah-sekolah di masing-masing kecamatannya, terutama dalam satu segmen atau lain segmen nggak masalah. Oke? Karena apa? Nanti dokumen pendukungnya itu harus semua sekolah yang ada pada data hilang dan tidak ditemukan itu dikumpulkan jadi satu di Korwicam. Seperti itu loh. Karena nanti kita minta dokumennya semua. Nanti mungkin batas waktunya itu maksimal 7 November 2020. Tanggal 7 ya, batas maksimal. Dan sudah harus dikumpulkan di Korwicam. Nah, nanti tolong dari Korwicam juga membuat checklistnya. Ini nanti untuk format checklist dan surat edarannya dari kami. Tenang saja, Bapak Ibu Korwicam. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Oke? Cukup? Dibuka saja mic-nya, nggak apa-apa. Oke, siap. Siap ya? Siap. Suratnya Mas Hafid, suratnya. Surat yang apa, Mas? Surat yang edaran ini. Ya? Iya. Edaran nanti saya revisi dulu, Mas. Oh iya. Nanti karena siap. harus masukin format-formatnya juga sih. Jadi saya revisi, nanti kalau sudah selesai kami share juga. Tenang saja. Yang penting tadi, Pandu sampaikan ke sekolah lain, kronologisnya juga. Ya, pakai yang paling logis ya, jangan ngaco. Seperti itu loh. Dan kami mohon bantuannya Bapak Ibu supaya data-data aset kita itu tidak mencatat yang kondisinya hilang dan tidak ditemukan terus. Apalagi kita tahu sendiri yang kondisi tersebut pasti kalau kita minta update kondisi, Bapak Ibu pasti ya agak sedikit dulu data analis kondisinya, maka kamu coba ya, seperti itu. Makanya coba kita kurangi sekarang seperti itu Bapak Ibu. Ini upaya kita untuk menguranginya. Oke? Itu saja. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Kami pamit undur. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sopan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting jaga kesehatan Bapak Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Monggo, itu linknya untuk daftar hadir dan file Google Drive-nya bisa di-download pada yang file dukung penghapusan aset itu. Ning chat ya, daftar hadir. Iya, di chat, Pak. Ya. Ki daftar hadir wis. Ki ning dhuwur sing penghapusan ki berarti Mas. Diklik wae ya. Iya. Ngoben disimpen kene iki ya Mas. Iya niku daftar pendukung. Aduh, yo aja ngomong bae, goblok. Recording stopped.